bersedekap tangan. Halo? Ketika bersedekapkan tangan, ada banyak modelnya. Apa banyak modelnya, Ustaz? Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini juga, Allahu Akbar. Yang nggak ada, Allahu Akbar. Ada tuh dah. Jadi bu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah nafas semuanya sekitar 100, yang jawab cuma 30. Belum sempurna bagi Ustaz. Hutan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Karena salam Ustaz tidak dijawab dengan hangat, Ustaz ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan yang mulia nada? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sampai nanti di akhir Ramadan kita tuntas pula kegiatan-kegiatan atau rangkaian ibadah Ramadan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, penghulu segala anbiya, akni Rasulil Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang pelit itu bukan orang yang gak mau sedekah, tapi orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah di hadapan dia, tapi dia tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, apa jawaban kita nanda? Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati atau yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru pembimbing pesantren Ramadan untuk tingkat SMP. Teristimewa kepada ananda siswa-siswi, santriwan-santriwati tingkat SMP yang melaksanakan pesantren Ramadan di Masjid Ikhwanul Muhajirin. Baik, ananda semua, ada yang sudah kenal dengan Ustadz? Belum ya? Tahun kemarin kan sudah Ustadz kasih materi juga rasanya. Lupa? Oke, nama Ustadz Rahmadani SPDI MPD. Rahmadani SPDI MPD. Nah, itu nama Ustadz. Sudah ya? Kemudian Ustadz biasanya ngajar pesantren Ramadan ya, atau Ustadz biasanya ngajar itu di SMK nak. Ya, SMK mana? SMK Negeri 9 Padang. Tahu enggak lokasinya di mana?
Ya, di depan Hotel Aksana. Di situ jurusannya pariwisata. Ya, ada dua jurusan di situ, ada perhotelan dan ada juga kuliner. Ananda yang misalnya punya bakat suka masak, ayo nanti gabung kita di sana. Ananda yang pengen jadi manajer hotel, ya, pengen punya hotel, pengen punya bisnis hotel, yuk nanti kita gabung di sana. Di mana namanya? SMK Negeri 9 Padang. Ada nggak siswa bapak yang dari sini sekolahnya di sana? Ada, ya, ada. Baik Ananda, sebelum bapak mulai, bapak pengen evaluasi dulu. Apa tuh Pak? Tadi sepanjang MC memulai kegiatan, anak bapak tidak ada satupun yang tenang. Semuanya ribut. Kelas 7. Tidak ada yang tenang. Padahal ada baca Quran tadi. Ya, ada baca Asmaul Husna tadi. Kenapa ribut? Bukankah Al-Quran itu perkataan Allah? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bisa ikut? Nggak bisa ikut, keluar. Ustaz tegas orangnya. Ananda jumlahnya 100, 200-an. Anak murid Ustaz 1.300. Kalau udah Ustaz berbicara, tak satu pun yang berani ngomong. Paham? Paham? Bisa diam? Oke. Baik. Yang dibaca tadi ada Asmaul Husna. Kenapa kita ribut? Padahal Allah berkata dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maknanya apa tuh nak? Dan apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka dengar, lalu diam, semoga kamu diberi rahmat. Tadi sepanjang kegiatan semuanya ribut. Pengen dapat rahmat Allah atau pengen dapat murka Allah? Hah? Pengen dapat rahmat Allah atau murka Allah? Pengen dapat rahmat Allah. Maka ke depan Ustaz minta, kalau ada teman kita sudah mulai MC-nya, baca Qur'annya, sudah mulai MC itu, sudah mulai, suara Ananda silent. Bisa nak? Bisa? Insya Allah. Ya, ini generasi penerus. Kalau Ananda tetap seperti itu, bagaimana nanti generasi ke depan kita nak? Baik, Ananda, di sini Ustadz juga mau berbagi hadiah. Ustadz udah siapkan. Ada yang mau hadiah dari Ustadz nggak? Coba angkat tangan yang mau. Hanya, iya, mau nggak? Oke, kalau mau dengan catatan nanti dengar baik-baik materi Ustadz ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Baik Ananda, materi Ustadz dikasih pagi hari ini dengan judul sholat rapi, hidup jadi lebih happy. Mau nggak hidupnya bahagia? Atau ada mungkin yang pengen hidupnya sengsara aja? Kalau orang bahagia itu bagaimana gayanya nak? Bahagia itu senyum ya, bawaannya senyum ya, melihat orang itu happy aja ya, enak. Dan kita pengen memang happy ini. Dan sering bahkan kita doakan dalam setiap hari ya. Kita baca doanya setiap hari setelah sholat 5 waktu. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa tuh? Apa artinya?
Hai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Itu dia artinya. Pernah nggak Ananda merasakan ada dalam hari itu kayaknya sedih bawaannya? Ada nggak? Sering ya? Kena marah mama, ada nggak? Lagi asik main HP disuruh berhenti, ada nggak? Sering. Yang kadang-kadang kita nggak salah, ada aja orang yang marahin kita, ada nggak? Ada. Merasa nggak percaya diri, ada nggak? Ada. Masalah nggak tuh nak? Masalah. Ya. Kalau gitu kita harus cari solusinya. Apa sebenarnya solusinya? Kalau orang sekarang Ananda, kalau dia ingin mencari solusi hal yang seperti itu, dia pergi healing. Apa tuh healing? Pergi jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Ke pantai, ya. Ke kafe, ya. Ke mall, ya. Ke pasar raya? Aduh loh. Tapi apakah setelah itu kita selesai? Udahkah bahagia setelah itu? Belum. Kenapa? Datang yang namanya uang habis, badan capek. Maka sebenarnya healing yang paling gratis itu apa nak? Sholat. Maka letakkan dahimu di sajadah. Di saat meletakkan dahi kita di sajadah, di situ kita lepaskan semua beban-beban kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, gratis nak, tapi sangat sedikit orang yang melakukannya. Bahkan maaf-maaf, ada orang yang lebih parah lagi melakukannya. Apa itu? Dia melakukan meminum minuman keras. Supaya apa? Fly katanya. Ya, udah fly, beban rasanya habis, selesai. Salah. Yang ada semakin bertambah. Cuman berhenti sejenak, hilang fly-nya, tumbuh lagi beberapa masalah. Ya. Maka oleh karenanya Ananda diajarkan pada pesantren Ramadan ini bagaimana sholat kita itu rapi dan hidup kita bisa jadi lebih happy. Di materi ini kita nanti akan mengkaji apa bacaan sholat dan apa terjemahannya. Ya, usahakan kita bisa fasih dalam membaca terjemahan bacaan sholat. Tahun kemarin ini juga nggak materinya nak? Beda ya? Beda. Oke. Nanti, nah ini yang Ustadz menjadi tantangan bagi Ananda semua. Ustadz nanti akan tantang Ananda yang bisa ke depan, ya, membaca bacaan sholat beserta terjemahannya. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup? Kita cobalah dulu. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah. Ternyata nanti kalau nggak bisa, maka Ustaz akan minta nanti beberapa mungkin bacaan-bacaan sholat. Ustaz minta Ananda berdiri di depan dan bisa membaca terjemahannya. Bisa? Insya Allah bisa. Baik. Sejenak kita sholawat dulu. Sholawat badar. Sama-sama ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Lagi. Salatullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Kelihatan nggak nak? Kita mulai dari yang namanya lafaz niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya pekerjaan itu diawali dengan niat. Maka kita di waktu TPQ atau MDTA dulu diajarkan lafal niat sholat 5 waktu sehari semalam. Masih ingat? Masih ingat? Coba kita cek sholat lafal niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi artinya apa? Ada di situ ya. Aku berniat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu sholat subuh. Udah bisa? Lanjut. Habis subuh zuhur. Usolli zuhri artinya apa? Aku berniat melakukan sholat fardu zuhur oke, lanjut. Sholat maghrib, Ustadz matikan lagi. Kok hilang adaan makmumannya? Berniat sebagai makmum dong ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya iya, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Lanjut sholat isya. Lafal niatnya. Artinya karena Allah Ta'ala. Ya. Udah sampai apa tadi? Isya. Udah semuanya? Apa yang belum? Asar. Bagus. Apa lafalnya sholat asar? Usolli fardhal bilal kiblati. Nah, coba kelas 8, kelas berapa nih? Kelas 9, apa artinya tadi itu? Lafalnya sholat asar, apa artinya?
Sengaja aku sholat asar. Bagus. Berarti alhamdulillah kalau untuk lafal niat sudah bagus semua ya. Selanjutnya setelah lafal niat apa yang kita lakukan? Membaca takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Oke. Kita munculkan lagi. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Setelahnya apa yang kita baca? Doa iftitah. Oke. Sebelum kita di sini tentang lafal niat tadi ada memang beberapa perbedaan. Kalau oleh mazhab Imam Syafi'i ya harus niat itu dilakukan sebelum mendirikan sholat itu sendiri. Sebelum zuhur baca lafal niatnya, sebelum asar baca lafal niatnya, sampai nanti sebelum subuh baca lafal niatnya. Tapi bagi mazhab imam yang lain itu cukup niat saja, tidak perlu melafazkan. Ya, kalau kita yang diajarkan oleh guru-guru kita gimana? Dilafazkan, betul? Nah, nggak apa-apa, lanjutkan. Itu perihal tentang membaca lafaz niat ketika sholat. Selanjutnya tadi sudah kita takbiratul ihram. Ini yang pertama sekali. Allahu Akbar. Ketika bersedekap tangan. Halo? Ketika bersedekapkan tangan ada banyak modelnya. Apa banyak modelnya, Ustadz? Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini juga, Allahu Akbar. Yang nggak ada, Allahu Akbar. Ada tuh dah. Jadi bu enak. Ya, ada juga yang kerusuk kiri, Allahu Akbar. Anda yang mana? Terserah, tapi yang penting sesuai yang tadi disampaikan. Jelas? Nah, ya. Kemudian ketika mengangkat takbiratul ihram itu setinggi apa bagi yang laki-laki? Sejajar dengan telinga. Kalau yang perempuan setinggi dada, di depan dada. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Bisa. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini bacaan doa iftitah. Apa namanya? Doa iftitah. Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Kabirau walham wa subhanallahi bukratau inni hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Jangan salah-salah, beda maknanya nanti. Inna sholati la syarika lahu. Nah, yang terakhir baru wa ana minal muslimin. Kita perhatikan apa arti dari Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratau wa asila. Apa artinya? Allah Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.
Udah hafal nak? Belum? Ya. Selanjutnya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa artinya? Ku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ananda, sudah ada nggak di pelajaran di SMP-nya? Belum? Alhamdulillah. Udah hafal terjemahnya? Hah? Kelas berapa nih? 8? Udah hafal? 9 ya? Udah hafal? Kalau belum, coba ditulis. Meskipun kita tidak semuanya nanti karena memang panjang, ya. Coba semuanya silakan tulis per itemnya. Ada hal yang kita bawa pulang nanti, terjemahan dari bacaan sholat kita. Silakan. Silakan. Lihat nampak ke belakang nak? Tidak usah tulis Arabnya, nggak apa-apa. Untuk saat ini latihnya aja dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tulis terjemahnya. Allah maha besar, maha sempurna kebesarannya, ya, dan segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Berdiri, duduk, ya. Silakan tulis, silakan tulis. Ada yang hendaknya Anda bawa, ya, terjemahan dari materi ini, dari bacaan sholat. Silakan. Lihat nampak nak? Bisa ya? Oke. Sembari juga Anda menulis, Ustadz juga pengen menyampaikan bahwa bacaan sholat ini nak, ya, bacaan sholat ini atau doa iftitah ini ada dua. Yang kedua namanya ada lagi doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca doa itu? Ada. Mana yang lebih bagus doanya? Kedua-duanya sama bagus. Sejarahnya bagaimana kok bisa dua, Ustaz? Nah, sejarahnya yang biasa dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tapi ada jamaah Rasulullah ketika itu membaca kabira walhamdulillahi katsira. Saat membaca itu Rasul melihat langit terbuka, maknanya Allah menurunkan rahmat dan hidayah. Sehingga setelah sholat ditanya oleh Rasulullah, siapa tadi yang membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Jamaah tadi menjawab, sahabat tadi menjawab, saya Ustaz, saya melihat ketika kamu membacanya langit terbuka, rahmat Allah dan hidayah Allah turun. Makanya bacaan doa iftitah ada dua.
Tapi sebenarnya masih banyak lagi bacaan dari doa iftitah. Ya. Sudah bisa, nak? Ya. Coba diulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah maha besar, maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Harus dapat nih, nak. Lanjut. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Artinya, kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Udah ditulis beberapa itemnya, nak? Halo, sudah? Sudah, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Tidak usah semuanya. Kalau semuanya nggak cukup waktu kita. Oke, kita lanjut. Ini doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Apa artinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Artinya apa nih? Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian, Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana bersihnya baju putih dari kotoran. Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wasalji wal baradi. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air dan dengan salju atau dan air dingin. Nah, itu makna dari bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini ada sejarahnya. Halo? Kalau Ustaz jawab halo, apa jawabannya? Hai. Kalau Ustaz bilang hai, jawabannya? Halo? Hai. Ini ada sejarahnya. Apa sejarahnya, Ustaz? Di waktu Rasulullah sedang sholat, sahabat Nabi melihat antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, Rasulullah
tidak hening sebentar, ada hening sebentar, tidak membaca apa-apa. Maksudnya tidak membaca dengan jelas bacaan setelah takbiratul ihram. Ya, maka sahabat bertanya, apa yang kau baca ya Rasul antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Maka Rasul menyebut, saya meminta kepada Allah untuk menjauhkan dosa-dosa saya sebagaimana jauhnya langit, barat dan timur. Makanya dibaca oleh Rasul, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang mana kita pakai Ustaz? Boleh salah satu yang kita pakai. Kalau kedua-duanya bagaimana? Banyak kali nak, nanti nggak jadi sholatnya. Ya, jadi cukup satu-satu aja. Mana yang mau kita baca? Baik tuh. Lanjut bacaan Al-Fatihah nih, jangan sampai nggak tahu. Yang mana? Yang mana? Ya Allah, ini basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Oke. Kita lanjut bacaan surat Al-Fatihah, jangan sampai nggak dapat. Ya, apa bacaan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kok dibiarin aja ustaznya mau baca sendiri nak? Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dia terjemahan dari bacaan surat Al-Fatihah. Nah, halo, pernah enggak menjadi makmum, imamnya enggak baca bismillah? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah ya? Atau imamnya membaca bismillah tapi bismillahnya sir? Dengarkan.
Pernah nggak mendengar ketika imam membaca bismillah, bismillahnya sir, pelan? Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah ya? Kok bisa beda? Ada yang baca dengan jelas kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada ya, ini ada beberapa pegangan nak ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, maka membaca basmalahnya harus dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi bagi dalam mazhab Hambali itu bacaannya sunat, basmalahnya kalau dibaca keras sunat. Dianjurkan bahkan bacanya pelan-pelan. Ya, dianjurkan pelan-pelan. Dalam mazhab Hanafi juga hukumnya sunat, dibaca juga pelan. Bahkan di dalam mazhab Imam Maliki, bacaan basmalah itu tidak dibaca. Oh, beda nak ya? Terus gimana kalau kita di belakangnya menjadi makmum Ustaz? Ya sudah, ikuti aja karena dia termasuk 4 imam mazhab besar. Ya, yang boleh kita ikuti bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuh. Nah, udah bisa nih nak ya terjemahannya? Udah bisa? Bisa ya? Oke, nanti pertanyaan kita sampai ke sini loh. Bisa ya? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama ya, diulangi. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baik, kita lanjut. Kemudian kita membaca ayat pendek. Boleh, ayat panjang juga boleh. Apa yang Anda biasa baca? An-Nas, iyo. Al-Kausar, iyo. Ale ayat itu baca, besok baca? Hah? Al-Ikhlas, yang pendek-pendek. Hitungan ketiga, tidak ada lagi suara. 1. Ya. Nah, Bapak ulangi, satu ulangi. Ketika Anda sholat, apa biasanya bacaan yang dibaca? Al-Ikhlas, Al-Kausar, Al-Falaq, ya. Kalau udah pesantren Ramadan, jangan lagi itu baca ayatnya. Bukan dilarang, cuman apa? Ada kan pesantren Ramadan kita hafalan wajibnya? Ada apa wajibnya? As-Sajadah, baca as-sajadahnya. Panjang Ustaz, yang gak usah panjang-panjang, boleh 2, boleh 3, tergantung hafalan ayatnya. Masih 1 ayat misalnya hafal Alif Lam Mim Allahu Akbar, boleh, sah nggak sholatnya? Sah. Atau udah hafal 2 ayat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin, boleh.
Ya, nanti di ayat di rakaat kedua sambung ayatnya. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu litunzira qauman ma atahum min nazir. Ya, seperti itu. Jadi selama bulan Ramadan, selama pesantren Ramadan, coba ayatnya itu ditukar menjadi ayat sajadah. Supaya apa? Cepat hafalan bacaan surat as-sajadahnya. Jelas nak? Jelas? Oke, kita lanjut. Setelah membaca ayat, kita yang selanjutnya apa nih? Membaca ruku, ya. Allahu akbar. Subhana rabb. Halo, baca ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, maha suci Rabbku yang maha agung dan maha terpuji. Ini pendek nih nak, harus bisa. Coba sekali lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha terpuji. Ada lagi bacaan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apa artinya? Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji engkau ya Allah, aku memohon ampunan. Yang biasa kita baca yang mana? Halo? Yang biasa yang kita baca yang mana? Yang di atas atau di bawahnya? Yang di bawah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Oke. Boleh. Ya, ini usahakan juga bisa dihafal. Maha suci Allah yang maha agung dan maha terpuji. Lanjut itidal. Itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana kelas 8 diulangi. Sami Allahu liman hamidah. Lakal hamdu. Tapi ananda coba lihat di sini. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Tadi ananda membaca apa? Mil samawati wa milul ardi. Jadi yang mana yang benar? Kedua-duanya B. Nah, jangan panik nah ya. Oh di sini mil A ya Ustaz. Saya sama ini membaca milu boleh. Kalau milu berarti dia dalam keadaan secara nahwunya sifat atau badal. Sementara kalau dengan mansub dengan tandanya mil'ab yaitu fathah, berarti itu dalam keadaan ya hal atau keadaan. Jadi boleh membacanya Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati boleh, atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati juga boleh. Apa artinya? Sami Allahu liman hamidah, artinya aku mendengar orang yang memujinya. Halo? Apa artinya? Aku mendengar orang yang memujinya. Lanjut, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki sesudah itu.
Halo, silakan diperhatikan dengan baik. Ya, ini arti dari bacaan i'tidal. Kita lanjut sujud. Ya, bacaan sujud. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul. Harusnya apa? A'la. Betul. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan maha terpuji. A'la, ya, yang maha tinggi dan maha terpuji. Atau boleh juga kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Artinya, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji engkau ya Allah aku memohon ampun. Kelas 7. Coba kelas 7 bacakan doa ketika sujud. 1, 2, 3. Artinya belum kompak. Ustadz minta sekali lagi, bacakan bacaan ketika sujud. Artinya oke. Simak baik-baik nak ya. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar Rabbighfirli. Sama-sama. Ulangi. Allahu Akbar Rabbighfirli. Kenapa Ustaz pakai tangan Ustaz? Coba ulang lagi nak. Coba baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kenapa Ustaz pakai tangan? Pakai jari? Karena ada 8 doa. Mana yang 8 doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Apa aja maknanya? Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah kesehatan kepadaku, dan ampunilah aku. Nah, itu dia nak. Ya, ini 8 doa ini ya betul-betul Ananda kuasai hendaknya. Halo. Siapa yang pengen sehat? Siapa pengen sehat? Semua kita pengen sehat. Maka kalau Ananda datang sakit, sebelum Ananda mengerjakan sholat atau dalam Ananda sholat, ada di sini doanya. Wa'afani, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada aku, minta kepada Allah. Ya. Selanjutnya, tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Assalamu alaika. Assalamu alaina
Ashhadu alla wa ashhadu anna. Nah, kalau bacaan tahiyat awal ini sampai mana? Bacaan tahiyat awal ini sampai mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mengatakan sampai wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua-duanya mempunyai referensinya, maka boleh kita memakai salah satu di antaranya. Pengen berhenti di saat Allahumma sholli ala Muhammad atau sampai wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa artinya? Kita lihat. Artinya at-tahiyyatul, segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya. Halo? Ustaz ulangi. Apa arti dari at-tahiyyatul? Segala kehormatan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas Nabi Muhammad, juga rahmat dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba yang soleh. Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Di saat membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ada juga yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang mananya? Yang pakai Sayyidinanya atau nggak pakai Sayyidinanya? Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Boleh nggak pakai Sayyidina? Juga boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak baca sama sekali. Kenapa? Karena ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Tahiyat akhir disambung wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Baru ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Baik, selesai Ustadz menyampaikan materi. Sebenarnya ini belum begitu optimal, ya, dikarenakan waktu kita yang sangat singkat. Nah, Ananda yang pengen mendalami bacaan ini, silakan minta nanti materinya sama Bapak Ibu gurunya, ya, karena ada di dalam materi pesantren Ramadan. Sekarang waktunya kuis. Are you ready? Are you ready? Oke. Ustadz nggak pengen lagi nih bawa amplop Ustadz pulang ke rumah. Pengen Ustadz ini dihabiskan. Tapi kalau Ananda ternyata nggak mampu, ya apa boleh buat. Lumayan, ya, isinya lumayan. Insya Allah bisa beli takjil. Oke, pertanyaan pertama yang bisa nanti ke depan, ya, yang bisa nanti ke depan. Pertanyaan pertama, siap nggak nih? Ya, pertanyaan pertama, bacakan
Lafal niat sholat isya beserta terjemahannya. Silakan yang di belakang. Silakan. Iya. Oke. Ya, sabar. Ada gilirannya. Oke, nah, silakan. Yang mengikuti imam. Ya, mengikuti imam ya, tapi sebutkan dulu namanya. Dari mana kelasnya? Sekolah. Dari kelas 7 asal dari SMP 26. SMP 26. Mana SMP 26? Angkat tangannya. Banyak ya. Oke, lanjut. Sholat isya beserta terjemahannya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Cukup, betul nggak? Halo. Coba pikir-pikir lagi. Ustaz kasih berpikir. Satu, dua, tiga. Betul nggak bacaannya? Salah. Silakan duduk lagi. Angkat tangan yang bisa. Oke, laki-laki baju oranye. Ya. Sebutkan nama dan dari mana asalnya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahmat. Asal SMP dari SMP 15. SMP 15, angkat tangannya. Oh, nggak banyak ya. Oke, lanjut. Suara. Silakan. Sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi yuk, kita minta 1, 2, 3. Belum satu. Usolli fardhu arba'a. Kita mintanya sholat isya. Terakhir ya, itu angka 3. Ibu sampai jam berapa kita? Hah? Belum. Oke ya, 1, 2, 3. Tanya lu ke anak adiknya. Ya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lanjut terjemahan. Sengaja saya sholat fardu isya 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Apa yang kurang? Menghadap kiblat, tapi Ustaz kasihlah. Ya, alhamdulillah. Simpan ya. Ya, nanti buka di rumah anak ya. Selanjutnya Ustaz tantang lagi. Siapa yang mampu membacakan lafal niat sholat maghrib? Silakan beserta terjemahannya. Ya. Perkenalkan namanya dan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Manjur dari kelas 7 asal SMP MTSN 1 Kota Padang. MTSN. Mana MTSN? Oh, banyak. Oke, lanjut. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lanjut. Sengaja aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Betul. Selamat. Siapa namanya tadi? Aiza ya. Oke. Ya.
Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menerjemahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Yakin bisa? Ayo ke depan. Ada yang bisa? Masih susah ya nak ya? Ada yang bisa? Ayo coba silakan. Oke. Terpatah-patah sedikit-sedikit nanti itu kan. Silakan perkenalkan namanya dan dari SMP mana. Silakan menghadap ke depan. Siapa nama? Siti dari SMP 26. 26 tadi udah tampil ya? 26 mana? 26? Oke, silakan. Allah Maha Esa. Suaranya agar tenang. Halo. Ya. Dan Maha Suci Allah. Dan Maha Suci Allah. Dari pagi. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, alhamdulillah. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Halo, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menerjemahkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Silakan. Ya. Semudah itu, ya. Sini. Sini. Coba. Ya, sini. Sini. Ya, segera. Ya, segera. Ya. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkenalkan dulu namanya, kelas dari sekolah mana? Dari SMP 6. SMP 6. SMP 26 oh tadi ya. Oke, lanjut. Artinya? Hanya bersama Halo. Ulangin sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Hanya kepadamu aku. Oke. Keraskan suaranya, coba sekali lagi. Keraskan suaranya pakai mic. Oke, selamat. Ya, silakan. Ya. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini amplopnya beda nak ya, agak lebih banyak dari yang tadi. Ustaz mau siapa yang bisa menerjemahkan Al-Fatihah? Al-Fatihah, yang bisa menerjemahkan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah bisa. Menerjemahkan dari awal sampai akhir. Hebat, ya sini. Mantap nih nak. Dari mana sekolahnya? Tangan suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 26. Oke, sama tadi ya. Lanjut. Ya. Terjemahannya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya. Kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Lanjut. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Lanjut. Itu jalan yang engkau. Itu jalan yang engkau. Jalan yang engkau beri berkah. Yang kau beri nikmat. Jalan yang engkau beri nikmat. Bukan jalan yang Engkau murkai. Bukan jalan engkau yang orang kau murkai. bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang menyerahkan. Oke, selamat ya. Ya. Oke. Bapak mau, Ustaz mau yang cewek lagi, satu orang lagi yang bisa menerjemahkan Al-Fatihah. Silakan ke depan, mana orangnya? Ayo, ayo. Mana? Nggak ada. Satu orang, ayo segera. Siapa tercepat di depan? Ayo. Satu. Oke. Oke, gimana tuh katanya? Coba. Coba dulu. Ya, silakan. Perkenalkan diri. Dari mana sekolahnya? Silakan. Hah? Dari kelas 70. SMP 26 Padang ya, lanjut. Bismillah. Ya. Lama betul rasanya. Oke, ada yang bisa? Bisa? Sini. Ayo, cepat. Oke. Silakan. Suaranya ya. Terus di mana? 26. Oke, lanjut. Langsung aja terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Ya. yang Maha Pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Ya. segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu. Oke. Pada hari ke-15 tunjukilah kami jalan yang lurus serta jalan yang beri nikmat kepadanya dan berkata kepada manusia. Oke, selamat ya. Oke. Terakhir mau Ustaz kasih. Ada bacaan terakhir nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terjemahannya? Silakan ke depan. Oke. Siapa? Siapa? Satu. Nah, semudah itu nak. Dua. Silakan ke depan, cepat, lari ke depan. Siapa yang tercepat berarti ada rezekinya insya Allah. Oke. Ya. Perkenalkan diri dulu. Ya. Oke, selamat buat Ananda. Alhamdulillah. Baik Ananda, itulah sedikit materi dari Ustaz. Semoga bermanfaat ya. Paling penting, halo. Ya, yang paling penting dirikan sholat 5 waktu sehari semalam nak ya, supaya kamu sukses dunia dan akhirat. Siapa yang mau sukses? Angkat tangannya. Siapa yang mau sukses? Angkat tangannya.
maka dirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.